Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, pada hari Senin tanggal 18 Maret tahun 2024, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Demikian bunyinya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah petikan cerita dari Paulus ketika dia berjalan di Aten bersama Silas. Dia sangat sedih melihat begitu banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang Athena. Dan itu menggelitik hatinya. Dan itu mengganggu dia untuk memberitakan firman Tuhan kepada Athena. Jalan masuk yang dia dapati ketika dia melihat berhala-berhala itu, ada satu patung yang tertulis berhala yang tidak dikenal. Saudara-saudara, orang Aten adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu. Orang Stoa dan juga orang aliran Epikurus ada di sana. Mereka sangat mencintai sukacita dan hikmat yang diajarkan oleh para filsuf. Mereka heran, apa yang diajarkan oleh orang baru ini, yaitu Paulus ini. Mereka bertanya, dan itu adalah entry point, jalan masuk dari Paulus untuk memberitakan Injil. Di dalam kegelisahannya, dia menceritakan siapa yang dia beritakan itu. Mereka semua mendengar. Siapa sebenarnya yang mau diberitakan? Paulus mengatakan bahwa yang saya beritakan ini adalah Tuhan yang tidak kalian kenal. Dia adalah Allah dan anaknya Yesus Kristus. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang merawat bumi, merawat kita, memberikan sukacita. Dia bukan dewa yang diberi persembahan atau yang perlu diurus-urus, tetapi dialah yang mengurus kita. Dia bukan seperti emas atau perak yang kalian sembah itu, tetapi dialah yang memberikan emas, perak, dan kekayaan. Itulah yang saya beritakan. Saudara-saudara, itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Aten. Sehingga Paulus dalam kegelisahannya dia mengatakan, memang semua harus bertobat. Sudah saatnya harus bertobat. Tidak menyembah berhala-berhala lagi. Inilah yang diinginkan oleh Paulus. Dan keinginan ini sangat relevan pada saat ini juga. Banyak orang yang tidak hidup di dalam iman lagi, tetapi sudah berjalan di dalam keyakinan atau kesukaan mereka masing-masing. Seperti Stoa yang sangat mencintai kesenangan, hedonisme. Banyak orang yang sekarang mendasari tindakannya dari kesukaan pribadi, bukan karena tindakan mengenal Allah. Banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan karena keinginannya. Dan yang paling miris, banyak orang yang sekarang pergi ke gereja bukan karena beribadah, tetapi ingin melampiaskan keinginannya, bukan untuk mendengar keinginan Tuhan. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, kegelisahan Paulus ini juga dan suara dari Paulus ini mengajak kita untuk bertobat, berubah untuk tidak memberhalakan harta, tidak memberhalakan kekuasaan, tidak memberhalakan apa yang ada di dunia ini, tetapi mengenal Tuhanlah yang merawat kita.
Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi kita. Bertobatlah. Saat ini, waktu yang indah ini, yang Tuhan berikan ini adalah waktu pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan ini, ajakan ini bukan hanya ajakan, tetapi sepertinya Paulus menekankan lebih dari pertobatan, tetapi perintah supaya berubah, bertobat. Nah, saudara-saudara, ini juga kami sampaikan kepada kita semua. Bukan hanya ajakan, sudah saatnya ini perintah. Berubahlah. Kita semakin mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, supaya kita meninggalkan berhala-berhala duniawi yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini. Marilah kita bertobat sehingga kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, yaitu berita keselamatan, berkat, dan pemeliharaan yang telah Tuhan sampaikan. Dia juga yang memelihara kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Untuk bertobat, berubah, untuk mengkoreksi diri kami, melihat apakah kami masih mengenal Engkau atau kami sudah memberhalakan banyak hal di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami atas kesalahan kami, atas keberdosaan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami bawa juga jemaat-Mu pada hari ini yang bergumul, yang terbeban, yang mengalami sakit penyakit. Kami mohon Tuhan, biarlah kemurahan-Mu memberikan kelegaan, kemurahan-Mu memberikan kesembuhan, kemurahan-Mu memberikan sukacita bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami puji, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.